nggak sih? Kamu nonton film yang endingnya super bahagia, malah air mata yang keluar. Atau mungkin waktu kamu lulus sidang skripsi, di tengah sorak-sorai teman-teman, kamu malah nangis sesenggukan. Aneh ya, harusnya kan kita tertawa melompat-lompat kegirangan, tapi kok malah menangis? Tenang, kamu nggak sendirian. Ini adalah fenomena yang sangat normal, dan ada penjelasan ilmiahnya. Loh, hari ini kita akan kupas tuntas misteri di balik tangisan bahagia. Kenapa tubuh kita merespons kebahagiaan yang meluap-luap dengan cara yang sama seperti saat kita sedih? Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks dan menarik dari yang kita duga. Ini bukan sekadar soal cengeng atau emosional, tapi ada kaitannya dengan cara kerja otak dan tubuh kita dalam menyeimbangkan emosi. Jadi, siapkan diri kamu, kita akan menjelajahi dunia emosi manusia yang penuh kejutan. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu menangis. Menangis adalah respons fisik terhadap keadaan emosional yang kuat. Kita sering mengasosiasikannya dengan kesedihan, kehilangan, atau rasa sakit. Air mata yang keluar saat sedih, yang disebut air mata emosional, punya komposisi kimia yang berbeda. Flow dari air mata yang keluar saat kita mengupas bawang. Air mata emosional mengandung lebih banyak hormon stres, seperti kortisol, dan pereda nyeri alami yang disebut enkafalin. Ini artinya, menangis saat sedih sebenarnya adalah cara tubuh untuk melepaskan beban dan menenangkan diri. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau menangis adalah mekanisme pelepasan stres, kenapa kita melakukannya saat bahagia? Disinilah letak keunikannya. Menurut para ahli, emosi yang sangat kuat, baik itu positif maupun negatif, bisa membanjiri sistem saraf kita. Bayangkan saja perasaan saat kamu menerima kabar baik yang sudah lama kamu nantikan, atau saat kamu bertemu kembali dengan keluarga setelah bertahan-tahan terpisah. Perasaan itu bisa begitu dahsyat, begitu meluap-luap. Otak kita, sebagai pusat kendali yang luar biasa, memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan. Kondisi ini disebut homeostasis emosional. Ketika kita mengalami lonjakan emosi positif yang ekstrem, otak kita bisa menganggapnya sebagai beban yang sama seperti emosi negatif yang ekstrem. Terlalu banyak kebahagiaan dalam satu waktu bisa membuat sistem kita kewalahan. Untuk mengembalikan keseimbangan, otak memicu respons yang berlawanan. Dalam hal ini, ia memicu tangisan. Air mata yang keluar berfungsi seperti katup pengaman, melepaskan intensitas emosi yang berlebihan, dan membantu kita kembali ke kondisi yang lebih stabil. Jadi, menangis saat bahagia adalah cara tubuh kita untuk bilang, "Wow, tenang dulu, ini terlalu membahagiakan. Kita perlu menyeimbangkannya sedikit." Fenomena ini dikenal sebagai dimorphous expressions atau ekspresi dimorfik. Artinya, kita mengekspresikan perasaan dengan cara yang tampaknya bertentangan. Contoh lainnya adalah saat kita merasa gemas melihat bayi atau anak anjing yang lucu, lalu muncul keinginan untuk mencubit atau menggigit gemas. Atau saat kita tertawa gugup dalam situasi yang menegangkan. Semua ini adalah cara tubuh kita untuk mengatur emosi yang terlalu kuat. Seorang psikolog dari Universitas Yale, Oriana Aragon, adalah salah satu peneliti terkemuka di bidang ini. Penelitiannya menunjukkan bahwa orang yang cenderung menangis saat bahagia juga cenderung menunjukkan ekspresi dimorfik lainnya. Mereka adalah orang-orang yang bisa menyeimbangkan emosi mereka dengan lebih cepat. Jadi, kalau kamu sering menangis saat menonton adegan pernikahan di film, itu bisa jadi tanda bahwa kamu punya kemampuan regulasi emosi yang baik. Keren kan? Selain teori keseimbangan emosional, ada juga sudut pandang lain yang menarik. Tangisan bahagia seringkali muncul pada momen-momen penting dalam hidup yang syarat makna, pernikahan, kelahiran anak, reuni, atau pencapaian besar. Momen-momen ini seringkali bercampur dengan perasaan lain. Misalnya, di hari pernikahan, selain rasa bahagia, mungkin ada sedikit rasa sedih karena akan memulai hidup baru dan meninggalkan masa lalu. Atau saat lulus kuliah, ada rasa lega dan bangga, tapi juga ada sedikit kecemasan tentang masa depan dan kesedihan karena akan berpisah dengan teman-teman. Perpaduan kompleks antara kebahagiaan, kelegaan, rasa syukur, nostalgia, dan bahkan sedikit kesedihan inilah yang bisa memicu air mata. Tangisan itu menjadi cara kita untuk memproses semua emosi yang campur aduk tersebut dalam satu waktu. Air mata menjadi simbol dari betapa dalamnya dan berartinya
Momen tersebut bagi kita, itu bukan hanya sekadar air mata bahagia, tapi air mata yang penuh makna. Coba kita pikirkan lagi. Air mata juga punya fungsi sosial yang sangat penting. Saat kita menangis, itu adalah sinyal bagi orang lain bahwa kita sedang mengalami sesuatu yang sangat emosional. Ketika seseorang melihat kita menangis di hari kelulusan kita, mereka tahu betapa berartinya momen itu bagi kita. Tangisan menjadi cara non-verbal untuk mengkomunikasikan kedalaman perasaan kita yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ini memperkuat ikatan sosial kita dengan orang-orang di sekitar kita. Mereka ikut merasakan kebahagiaan kita dan memberikan dukungan. Jadi, jangan pernah merasa malu atau aneh jika kamu menangis saat bahagia. Itu adalah tanda bahwa kamu adalah manusia seutuhnya dengan sistem emosional yang sehat dan berfungsi dengan baik. Itu adalah bukti bahwa kamu mampu merasakan emosi secara mendalam dan tubuhmu punya cara yang cerdas untuk mengaturnya. Tangisan bahagiamu adalah perayaan dari sebuah momen, sebuah pencapaian, dan sebuah koneksi. Sekarang, mari kita rangkum. Ada beberapa alasan utama mengapa kita menangis saat bahagia. Pertama, karena tubuh kita berusaha menyeimbangkan lonjakan emosi positif yang ekstrem untuk mencapai homeostasis emosional. Ini adalah bagian dari dimorphous expressions. Kedua, tangisan bahagia seringkali muncul di momen-momen yang penuh dengan emosi kompleks yang campur aduk, bukan hanya kebahagiaan murni. Dan ketiga, tangisan berfungsi sebagai sinyal sosial yang kuat, mengkomunikasikan kedalaman perasaan kita kepada orang lain, dan memperkuat ikatan. Jadi, lain kali kamu melihat seseorang menangis di acara pernikahan, atau saat menerima penghargaan, kamu sekarang tahu bahwa itu bukan hal yang aneh. Itu adalah respons manusiawi yang indah dan kompleks. Biarkan saja air mata itu mengalir. Itu adalah tanda bahwa hatimu sedang penuh. Dan itu adalah hal yang sangat baik. Hargailah setiap tetes air mata bahagiamu. Karena itu adalah pengingat betapa indahnya hidup dan betapa dalamnya kita bisa merasakan. Semoga penjelasan ini bisa menjawab rasa penasaran kamu ya. Ternyata, di balik hal yang kita anggap sepele seperti menangis, ada sains dan psikologi yang begitu menarik untuk dipelajari. Dunia emosi manusia memang tidak ada habisnya untuk dieksplorasi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu punya pengalaman menangis saat bahagia, coba deh ceritakan di kolom komentar. Momen apa yang membuatmu meneteskan air mata bahagia? Aku senang banget membaca cerita dari kalian semua. Jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-temanmu. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar sains dan psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran dan terus belajar.